Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan-kenikmatan. Dia berikan kepada hambanya kenikmatan yang begitu banyak, yang begitu luas, sehingga jika kita sebagai manusia ingin menghitung nikmat tersebut, maka niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Walaupun seluruh pohon, dahan-dahan pohon dijadikan penanya, lalu lautan, samudra dijadikan tintanya untuk menulis seluruh nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, maka itu niscaya tidak akan cukup. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka sudah sepatutnya, sudah sewajarnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus memujanya di setiap waktu, terus berzikir, terus mengucapkan lafaz-lafaz yang baik untuk memujanya, untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Yang kedua adalah kita panjatkan salawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad SAW selaku orang nomor satu di dunia yang paling berpengaruh terhadap dunia. Dialah yang membawa dan mengajarkan kepada kita halal dan haramnya Rabb kita. Halal dan haramnya Rabb kita. Beliau mengajarkan apa-apa saja yang boleh kita lakukan di dunia. Dan beliau juga yang mengajarkan kepada kita apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan di dunia ini. Sebagai seorang hamba, kita dituntut untuk beribadah kepada Allah. Karena memang tujuan penciptaannya seorang manusia dan makhluk itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mengajarkan segala ibadah itu adalah nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terakhir, ya. Nabi yang mengajarkan kepada kita seluruh apa yang dihalalkan dan yang diharamkan oleh Rabb kita. Maka alhamdulillah pada malam hari ini atau sore hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk membahas kisah perjalanan orang yang sangat hebat, orang yang menuntun kita daripada kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dari zaman di mana manusia pada saat itu lupa akan Rabb-nya. Mereka sudah mulai menyembah selain Allah. Mereka menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah selain Allah. Mereka jadikan itu hal yang lumrah, hal yang sudah biasa terjadi. Maka diutuslah seorang nabi di kalangan tengah-tengah orang yang sangat kacau balau akhlaknya, ya, di tengah orang-orang yang sangat kental kesyirikannya, ya. Mereka percaya akan hal-hal yang tatoyur, ya, yang mengadu nasib, yang itu sudah menjadi kebiasaan mereka setiap hari. Ya, Allah utus di tengah-tengah mereka seorang rasul, seorang guru untuk mengajarkan kepada manusia hakikat sebagai seorang manusia yang sebenarnya, yaitu untuk beribadah kepada Allah semata. Ya, tidak menyekutukan Allah, tidak beribadah kepada Allah dan kepada yang lainnya, hanya beribadah kepada Allah.
Itu saja. Maka pada malam hari ini kita akan lanjutkan kisah tentang Rasul kita, yang mana di pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita sudah membahas sedikit tentang nasab dan keluarga beliau, yang sudah kita ketahui bahwasanya beliau Muhammad SAW termasuk salah satu dari keturunan seorang raja, ya. Beliau memiliki nasab yang mulia, nasab yang tinggi di kalangan kaumnya, ya. Seperti yang sudah kita ketahui, kakek beliau yang bernama Qusay bin Kilab adalah raja pertama dari suku Jurhum, ya. Raja pertama setelah suku Jurhum tidak menduduki kerajaan di Mekah selama kurang lebih 500 tahun. Ya. Setelah 500 tahun, muncullah seorang yang bernama Qusay bin Kilab. Orang yang sangat hebat, orang yang berpendidikan, orang yang cerdas, kaya raya, memiliki rupawan. Dia melamar anaknya seorang raja, ya, kota Makkah pada saat itu, dan diterima, dan akhirnya singkat cerita dia menjadi seorang raja di kota Makkah. Walaupun di sana terjadi banyak sekali konflik, banyak sekali peperangan yang akhirnya menumpahkan banyak darah, tapi pada akhirnya kerajaan Makkah jatuh kembali kepada suku Jurhum, yang sudah kita ketahui sebagaimana suku Jurhum adalah suku asli orang Makkah pada saat itu, ya, suku yang berhijrah dari negeri Yaman ke kota Makkah. Dan di kota Makkah pada saat itu ada Nabi Ismail ibni Ibrahim alaihi assalam, ya, di mana Nabi Ismail menikahi putri dari suku Jurhum. Maka keturunan dari Nabi Ismail adalah keturunan asli kota Makkah. Maka sudah sepatutnya Qusay mengambil kembali tahtanya sebagai seorang raja. Dari Qusay tersebut, dari Qusay bin Kilab memiliki banyak sekali anak, ya. Dan ada dua orang yang paling menonjol, yaitu anak yang pertama yang bernama Abduddar, dan juga anak yang kesekian, ya, yang bernama Abdul Manaf. Nah, kakek kita Rasul kita Nabi Muhammad SAW itu berasal dari anaknya Qusay bin Kilab yang bernama Abdul Manaf, ya, seorang yang ditugaskan, ya, seorang yang dibagi tugas oleh kota Makkah pada saat itu untuk mengurus memberi makanan dan minuman untuk orang-orang yang pergi haji setiap tahunnya ke Makkah. Karena di kota Makkah itu mempunyai kebiasaan orang yang berhaji di Makkah setiap tahunnya itu tidak boleh membeli makanan di Makkah, nggak boleh beli minuman. Mereka pasti disediakan makanan dan minuman, ya, pada saat itu. Nah, itu yang bertugas adalah kakek Nabi yang bernama Abdul Manaf dan juga keturunan-keturunannya. Ya. Nah, dari Abdul Manaf ini lahir seorang yang bernama Hashim. Hashim bin Abdul Manaf. Dan dari Hashim ini dia mempunyai seorang anak bernama Syaibah bin Hashim. Ya, Syaibah ini adalah anak dari Hashim. Ya, yang mana dia tumbuh dan besar tidak di kota Makkah, tidak tumbuh besar di kota Makkah, tapi di kota lain. Ya. Dia dibawa ke kota Makkah oleh pamannya yang bernama Muttalib, saudara kandungnya Hashim. Muttalib pun tidak tahu kalau Hashim, saudaranya ini, punya anak. Ya. Setelah umurnya Syaibah mencapai 12 tahun, ya, dikatakan di buku, mencapai 7 atau 8 tahun, 7 sampai 8 tahun, itu Muttalib baru mengetahui kalau saudaranya Hashim mempunyai seorang anak. Maka didatangi anaknya Hashim itu oleh si Muttalib ke kotanya dan ingin dibawa ke kota Makkah, karena Muttalib tahu bahwasannya ini adalah keturunan Hashim. Hashim adalah keturunan Abdi Manaf. Abdi Manaf adalah keturunan Qusay bin Kilab, yang mana Qusay bin Kilab adalah raja kota Makkah pada saat itu. Ya. Maka mudah-mudahan dengan membawa Syaibah ke kota Makkah, nanti Syaibah akan mendapatkan kedudukan di kota Makkah. Ya. Tapi di situ terjadi perselisihan juga antara Muttalib dan ibunya Syaibah. Ibunya Syaibah menolak anaknya dibawa ke kota Makkah. Tapi Muttalib tetap ingin membawa Syaibah ke kota Makkah. Pada akhirnya ditanyalah si Syaibah, "Wahai Syaibah, kamu mau tetap tinggal di sini bersama ibumu atau ikut pamanmu ke kota Makkah?" Maka Syaibah mengatakan, "Saya akan ikut paman saya ke kota Makkah." Maka pergilah Syaibah ke kota Makkah bersama pamannya, yaitu Muttalib, yang tidak lain adalah saudaranya Hashim. Muttalib dan Syaibah pergi ke kota Makkah menggunakan onta. Syaibah duduk di belakang, Muttalib yang mengendarai. Dan Muttalib ini termasuk orang yang terkenal di kota Makkah sebagai orang yang paling sering beli budak.
Ya, jadi setiap Muthalib pergi keluar kota dan masuk ke kota Makkah, pasti dia membawa budak, pergi balik bawa budak, pergi balik bawa budak, begitu seterusnya. Dan ketika kejadian itu, ketika dia pergi untuk mengambil Syaibah dan dia pulang ke kota Makkah, penduduk Makkah mengira Syaibah adalah budaknya Muthalib, sehingga Syaibah disebut dengan Abdul Muthalib. Nama yang tidak familiar di telinga kita, bahwasanya Abdul Muthalib adalah kakeknya Nabi Muhammad SAW. Ya, Muthalib sudah menjelaskan mengklarifikasi kepada penduduk Mekah pada saat itu, bahwasanya Syaibah ini bukan budaknya, ini tuh keponakannya. Ya. Tapi karena memang sudah terlanjur julukan itu tersebar ke seluruh kota Mekah, maka dipanggillah Syaibah di kota Mekah dengan sebutan Abdul Muthalib. Singkat cerita, Abdul Muthalib menjadi seorang yang hebat di kota Mekah dan terpandang berkat mimpinya untuk menemukan mata air Zam-Zam. Ya. Maka dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah buat Abdul Muthalib untuk menemukan mata air Zam-Zam, dan itu semata-mata bukan untuk Abdullah, bukan untuk Abdul Muthalib, itu karena orang Mekah pada saat itu suka memberi makan dan minum kepada orang yang haji ke Mekah tiap tahunnya. Maka Allah berikan mata air Zam-Zam kepada si pengurus pemberi makan dan minum ke orang yang haji, yang tidak lain adalah Syaibah, ya, Abdul Muthalib. Singkat cerita, dia secara tidak langsung dia diangkat sebagai seorang pemimpin kota Makkah pada saat itu. Ya, secara tidak langsung dia diangkat menjadi seorang pemimpin, seorang pemuka di kota Makkah pada saat itu. Nah, sebagai seorang pemuka, ya, sebetulnya sudah wajar kalau dia menginginkan banyak sekali anak. Ya. Dan pada saat itu Syaibah hanya memiliki satu orang anak yang bernama Harith, satu orang anak. Dan di situ Syaibah berdoa sekaligus bernazar, jika dia mempunyai 10 orang anak laki-laki, 10 atau lebih, maka dia akan menyembelih salah satunya untuk dipersembahkan kepada Allah. Ya. Dan qadarullah, setelah itu istrinya terus mengandung dan anaknya mencapai 16 orang. 6 diantaranya perempuan, 10 diantaranya laki-laki. Dan itu tentu dari istri yang berbeda. Ada beberapa istri, tidak hanya satu istri. Nah, karena dia sudah bernazar demikian, anak laki-lakinya sudah ada 10 orang, maka dia harus menjalankan nazarnya. Ya. Dia buat undian. Mereka suka sekali dengan beradu nasib orang-orang Mekah pada saat itu. Mereka buat undian, jadi batunya dituliskan nama 10 orang anak laki-lakinya. Jika yang keluar namanya bukan nama Abdullah, maka anak itu akan langsung dieksekusi. Artinya akan langsung disembelih. Tapi jika yang keluar namanya Abdullah, maka dia akan diundi terus sampai keluar nama yang bukan Abdullah. Karena apa? Karena Abdullah itu termasuk salah satu anak bungsu, anak kesayangannya, ya, Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib sangat berat hati kalau misalnya sampai menyembelih Abdullah. Dan qadarullah, ketika diundi, nama yang keluar yang pertama adalah Abdullah. Maka terus diundi lagi, yang kedua pun yang keluar nama Abdullah. Terus sampai yang ketiga kali nama Abdullah terus yang keluar. Maka di situ Abdul Muthalib berkata, memang sudah nasib anak ini sepertinya yang akan dipotong. Akhirnya dibawa itu Abdullah ke sebuah batu, yang dimana batu tersebut adalah tempat untuk biasanya orang-orang Mekah memotong kambing atau unta mereka untuk persembahan ke berhala. Ya, di situ Abdullah sudah diikat, tangannya, kakinya sudah siap untuk dipotong, sudah siap untuk disembelih, dipersembahkan untuk Allah. Nah, pada saat itu orang-orang Mekah melihat apa yang sedang dilakukan oleh si Abdul Muthalib. Orang-orang Mekah berkata, "Ya Abdul Muthalib, apa yang kamu lakukan? Ya, apalagi nih yang mau kamu lakukan?" Kata Abdul Muthalib, "Aku sudah bernazar kalau anakku ada 10 yang laki-laki, maka aku akan sembelih salah satunya untuk Allah." Ya, maka orang-orang Mekah tidak setuju dengan nazarnya si Abdul Muthalib ini. Orang-orang Mekah berkata, "Engkau adalah pemuka Quraisy, engkau adalah petinggi, pemimpin. Jika kau lakukan ini, maka nanti ditakutkan ini akan menjadi adat. Ya, apa gunanya sudah punya banyak anak tapi disembelih?" Ya.
Maka pada saat itu terjadi konflik juga, perseteruan antara orang Mekah dan Abdul Muthalib, sampai akhirnya mereka mencari seorang hakim, dan dijadikanlah seorang hakim itu adalah seorang dukun dari kota Madinah. Pergi mereka ke kota Madinah, lalu ditanyakan bagaimana caranya agar Abdullah tidak jadi disembelih. Lalu ditanya oleh dukun tersebut, apa denda di kaum kalian kalau ada orang yang terbunuh? Kalau dia tidak sengaja membunuh, apa dendanya? Ya. Maka dikatakan oleh Abdul Muthalib, dendanya adalah dengan membayar 10 ekor unta. 10 ekor unta. Ya. Maka kata dukun tersebut, oke, kalau begitu diundi. Ya, diundi, ditulis di satu batu nama Abdullah, dan satu batu lagi 10 ekor unta. Dikocok dan keluar namanya Abdullah. Ditambah lagi 10 ekor unta, tulis lagi 10 ekor unta, tulis terus sampai di situ ada 10 batu yang tertuliskan 10 ekor unta. Sampai ada 10 batu yang tertulis 10 ekor unta, itu baru yang keluar batu yang bertuliskan 10 ekor unta. Akhirnya Abdul Muthalib mengganti ya nazarnya yang tadinya menyembelih Abdullah, mengganti menjadi 100 ekor unta. Ya. Menjadi 100 ekor unta. Dengan demikian selamatlah Abdullah. Lalu Abdullah tumbuh dewasa menjadi seorang remaja, dan dinikahkan Abdullah dengan seorang putri yang bernama Aminah. Salah satu saudaranya juga, kakek mereka sama, yaitu Qusay bin Kilab. Ya, tapi Aminah punya keturunan, punya jalur kerabat dari orang-orang Madinah. Jadi Rasulullah itu dia mempunyai kerabat dari Mekah dan Madinah, ya, mempunyai hubungan dengan dua kota suci tersebut, Nabi Muhammad. Ya, nikahlah mereka berdua, dan tidak lama setelah pernikahan Aminah mengandung bayi Muhammad SAW. Dan dikatakan ketika bayi Muhammad di dalam kandungan ibunya, yaitu Aminah, berumur 6 bulan, nah di situ suaminya Abdullah atau ayah Nabi Muhammad SAW wafat, meninggal dunia. Ya, dia meninggal dunia di kota Madinah. Ya. Nah, setelah itu Aminah sempat bermimpi ketika dia sedang hamil, di dalamnya ada Muhammad. Itu Aminah sempat bermimpi bahwasannya dia akan keluar dari rahimnya dia cahaya yang akan menerangi istana-istana Syam. Ya. Dan ini adalah periwayatan dari Imam Ahmad, Ad-Darimi, dan lain-lainnya, yang mereka semua meriwayatkan hal atau cerita yang senada. Ya. Nabi kita Muhammad SAW lahir di tengah-tengah keluarga Bani Hashim di kota Mekah pada subuh hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Ala kulli hal itu hanya berbeda pendapat, ya. Tidak penting bagi kita. Kalau misalnya kita tahu Rasulullah lahir tanggal 9 Rabiul Awal, untuk apa? Ya. Apa faedahnya kita mengetahui kalau Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal? Ya. Yang kita tahu Rasulullah adalah lahir pada hari Senin, karena di hari Senin ada suatu ibadah yang dibangun di atasnya, yaitu puasa sunnah. Ketika Rasulullah ditanya kenapa Rasulullah berpuasa pada hari Senin, Rasulullah menjawab, karena ini adalah hari kelahiranku dan hari di mana amalku diangkat, dan aku suka ketika amalku diangkat, aku sedang dalam kondisi berpuasa. Maka jelas Rasulullah lahir pada hari Senin. Adapun tanggalnya tidak ada ibadah yang dibangun di atasnya. Jadi tidak terlalu penting juga kita mengetahui apakah Rasulullah lahir tanggal 9 Rabiul Awal atau 12 Rabiul Awal. Allahu a'lam bishawab. Yang penting Rasulullah lahir hari Senin. Dah. Ya, karena di situ ada ibadah yang dibangun di atasnya, yaitu hari Senin, puasa Senin Kamis. Dan Rasulullah lahir di tahun gajah, tepatnya 50 hari setelah pasukan gajah menyerang. Ya. Itu dalam catatan sejarah seperti itu. Nah, konon beberapa tanda keistimewaan yang menunjukkan nubuat telah tampak sejak Muhammad dilahirkan. Ya, jadi ada beberapa tanda sebelum Nabi diutus menjadi seorang Rasul, itu ada beberapa tanda yang menunjukkan akan kenubuatannya Nabi Muhammad. Ya, bahkan ketika beliau lahir, di antaranya adalah
14 tiang bangunan kekaisaran Persia runtuh. Artinya 14 raja, ya, dia akan runtuh, dan setelah 14 raja ini runtuh akan hilang kerajaan Persia. Lalu yang berikutnya ada api yang disembah oleh orang-orang Majusi padam. Ini api yang disembah oleh orang-orang Majusi, ya. Ini api abadi, api yang sudah lama mereka sembah. Tiba-tiba ketika Muhammad lahir, itu padam api tersebut. Dan sampai Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul, dan bahkan sampai Nabi Muhammad wafat, ketika api itu ingin dinyalakan, api itu tetap tidak bisa dinyalakan, ya. Lalu berikutnya ada peristiwa gereja-gereja sekitar Bahirah runtuh setelah lebih dulu ambles ke tanah. Nah, ini Imam Bukhari, Imam Tobari, dan Imam Baihaqi dan lainnya meriwayatkan hal yang sama juga, ya. Namun riwayat tersebut tidak punya sanad yang kuat jika tidak didukung oleh sejarah, sekalipun ada catatan yang valid. Ada catatannya, catatan sejarahnya ada valid, tapi tidak ada sanadnya. Maka peristiwa-peristiwa ini tidak bisa dijadikan keyakinan bagi kita. Ya, entah apa yang benar itu terjadi atau tidak, ya. Tapi sanad riwayat ini itu tidak ada. Walaupun catatannya yang valid ada, catatannya ada, tapi sanadnya nggak ada. Sanad itu adalah orangnya, ya, orang yang meriwayatkan itu tidak ada. Maksudnya tidak jelas. Ya. Tapi catatannya ada, ya. Makanya sama para sejarawan ditulis di kitab sirah, karena memang ada catatannya, memang ada iringan peristiwa yang mengikuti kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Muhammad lahir, sang ibu mengirim utusan kepada Abdul Muthalib. Setelah Muhammad lahir, ibunya Aminah mengirim utusan kepada Abdul Muthalib untuk mengabarkan kepada Abdul Muthalib bahwasanya cucunya ini sudah lahir. Maka dengan demikian, setelah mendengar berita itu, Abdul Muthalib dengan rasa yang sangat gembira, dia langsung datang menemui cucunya. Ya, dia menamai cucunya itu dengan nama Muhammad, sebuah nama yang tidak terlalu lazim di kalangan bangsa Arab. Sebelumnya orang-orang Arab tidak ada yang memberikan nama kepada anaknya atau cucu-cucunya itu dengan nama Muhammad. Ya, baru Abdul Muthalib ini loh yang ngasih nama Muhammad. Terus dari mana Abdul Muthalib tahu nama Muhammad ini? Abdul Muthalib tahu nama Muhammad ini dari seorang pendeta yang ada di negeri Syam, tepatnya di gereja Bahirah. Ya, ketika dia sedang berdagang bersama teman-temannya, kalau tidak salah sekitar 6 atau 7 orang teman-temannya, dia bertemu seorang pendeta di sana di negeri Syam. Dia ngobrol-ngobrol, kata pendeta itu, nanti dari bangsa kalian akan muncul seorang yang sangat hebat, seorang yang ditunggu-tunggu, seorang yang akan menjadi penutup para nabi dan rasul. Nama orang tersebut adalah Muhammad, dan ini tercatat dalam kitab kami, Taurat. Tercatat dalam kitab mereka, namanya Muhammad. Dan pada saat itu Abdul Muthalib setelah mendengar itu, Abdul Muthalib dan teman-temannya berjanji, kalau misalnya mereka punya anak, ya, barang siapa yang punya anak pertama di antara mereka atau cucu, ya, mereka akan memberikan nama kepada anak atau cucu mereka dengan nama Muhammad. Dan Abdul Muthalib adalah orang pertama yang memiliki cucu setelah dia mengikrarkan janji tersebut, ya. Dia mempunyai cucu, maka dinamakan cucunya dengan Muhammad. Lalu Muhammad dikhitan pada hari ke-7 kelahirannya, sebagaimana tradisi bangsa Arab pada saat itu. Nah, perempuan yang menyusui bayi Muhammad setelah sang ibu pada 7 hari pertama usianya adalah Suwaibah, mantan budaknya Abu Lahab. Abu Lahab ini termasuk salah satu pamannya Nabi, ya, saudaranya Abdullah. Abu Lahab memiliki nama asli Abdul Uzza. Nah, dia sedang menyusui anaknya Masruh. Sebelumnya dia juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib, lalu Abu Salamah bin Abil Asad al-Makhzumi. Setelah disusui oleh Suwaibah dan juga ibunya tentu, Abdul Muthalib di sini sudah menjadi tradisinya bangsa Arab, ya, untuk mencari perempuan pedalaman untuk menyusui bayi-bayi mereka. Tujuannya agar si bayi terhindar dari penyakit yang biasa menyebar di perkotaan. Karena kota Madinah adalah kota singgahnya banyak turis, ya. Mereka pada datang dari negeri-negeri lain untuk ibadah haji di kota Makkah. Ya, haji sudah ada, syariat haji sudah ada dari zaman dulu, dari zaman Nabi Ibrahim, ya.
Syariat haji sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim, cuma mereka haji dengan cara mereka. Ya. Karena itu banyak sekali orang-orang dari luar yang datang ke kota Mekah. Maka banyak sekali juga penyakit-penyakit yang biasanya menular di kota Mekah. Nah, supaya menghindari hal tersebut, anak-anak mereka mengirimkan anak-anaknya ke desa-desa pedalaman, desa-desa Badui di kota Mekah. Agar apa? Tujuannya agar menjaga kesehatan pertama. Agar menjaga kesehatan. Mereka sudah memikirkan kesehatan anak-anak mereka sejak dini. Terus kedua, agar mereka tumbuh menjadi orang yang kuat. Ya, mereka dilatih untuk hidup susah. Mereka berburu, mereka menggembala, ya, supaya apa? Supaya mental mereka kuat. Terus supaya bahasa mereka terjaga, supaya mereka bisa berbahasa dengan bahasa yang fushah. Kalau mereka tinggal di kota Makkah sudah tercampur bahasa dengan negara-negara lain, karena banyak negara-negara lain yang datang. Bahkan sampai saat ini pun Anda dengar kota Makkah adalah bahasa Arab di kota Makkah itu yang paling rusak. Karena banyak sekali orang-orang yang di luar Arab itu datang dan akhirnya mereka dengan terpaksa mempelajari bahasa-bahasa asing. Akhirnya menjadi bahasa Urdu di sana, bahasa campuran. Tidak lagi menjadi bahasa yang murni, bahasa fushah. Dan orang-orang Arab pada zaman dulu yang memakai bahasa fushah itu adalah orang-orang Arab yang tinggal di pedalaman. Orang-orang yang tinggal di desa-desa, di tengah-tengah padang pasir, di tengah-tengah gurun. Bahasa mereka masih bahasa fushah. Bahasa fushah itu seperti bahasa Al-Quran. Itu Al-Quran yang kita pakai, yang kita baca tiap hari, itu bahasa fushah. Bahasa resminya bahasa Arab. Ya, bahasa murninya. Nah, itu yang menggunakan adalah orang-orang desa pedalaman. Maka Abdul Muthalib pun ikut mencari wanita untuk menaruh cucunya Muhammad ke desa pedalaman tersebut. Ya. Maka ada satu desa yang dikenal sebagai desa yang sangat amanah. Jadi desanya itu sangat amanah, sangat terpercaya. Pokoknya intinya sangat terpercaya. Desa itu disebut Bani Sa'ad. Desa Bani Sa'ad. Ya. Nah, dicarilah perempuan-perempuan agar bisa menyusui Muhammad ini. Ketemulah satu perempuan yang bernama Halimah. Perempuan itu bernama Halimah binti Abu Du'aib. Ya. Lalu suaminya bernama Al-Haris bin Abdul Uzza yang biasa dipanggil dengan Abu Kabsyah. Nah, Halimah menyaksikan keberkahan yang menakjubkan dari bayi Muhammad. Ini sebelumnya, Halimah itu pergi bersama teman-temannya dari kampungnya menuju ke kota Mekah. Dan pada saat itu Halimah menunggangi seekor keledai warna putih. Keledai itu sangat lemah, ya. Sampai-sampai jalannya sangat lambat dan dia tidak bisa menanggung 2 orang di atas pundaknya. Hanya bisa 1 orang. Sementara teman-temannya yang lain membawa keledai yang kuat, yang bisa jalan dengan cepat dan bisa ditunggangi oleh 2 orang. Sementara Halimah hanya bisa menunggangi 1 keledai. Ya. Dan keledai itu hanya bisa ditunggangi oleh 1 orang. Maka ketika Halimah sedang di atas, suaminya hanya bisa memegang talinya dan jalan dengan pelan. Nah, karena itu teman-temannya Halimah yang lain merasakan bahwasannya ini sangat mengganggu perjalanan mereka. Perjalanan mereka menjadi lambat, ya. Karena keledainya jalannya sangat lambat. Akhirnya mereka terus membalap Halimah dan teman-temannya sudah sampai duluan di kota Mekah, sedangkan Halimah masih di perjalanan. Ketika Halimah sampai di kota Mekah, itu sudah tidak ada lagi bayi yang bisa disusui oleh Halimah. Karena sudah diambil semuanya oleh teman-temannya Halimah yang ada di depan, yang sudah jalan lebih dulu, yang sudah sampai lebih dahulu, ya. Nah, lalu ada satu bayi. Nah, bayi ini terkenal dia sudah jadi yatim sejak sebelum lahir. Ya, bayi tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Awalnya Halimah enggan untuk mengambil bayi Muhammad karena dia tahu kalau Muhammad ini tidak punya bapak, ya. Kalau misalnya tidak punya bapak, lalu siapa nanti yang akan bayar? Nah, yang akan menafkahi, yang akan bayar itu siapa? Tapi karena Halimah sudah tidak dapat bayi lagi, Halimah berdiskusi dengan suaminya. Ya, Halimah berdiskusi, setelah berdiskusi kata suaminya,
Cobalah engkau ambil saja bayi tersebut. Siapa tahu bayi itu membawa keberkahan untuk kita, kata suaminya tersebut. Lalu Halimah dengan begitu Halimah memutuskan untuk membawa bayi Muhammad. Dia juga benci kalau dia harus balik ke kampungnya, sementara dia nggak bawa seorang anak pun, ya. Maka dia mengambil bayi Muhammad untuk dibawa ke desanya agar dibina di sana, agar disusui dan diasuh olehnya di sana. Nah, di dalam perjalanan di sini mulai muncul keberkahan-keberkahan bayi Muhammad, si kecil Muhammad ini. Nah, keberkahan-keberkahan yang dirasakan oleh Ibunda Halimah di antaranya adalah ketika perjalanan menuju kota Makkah, Ibunda Halimah itu anaknya sangat kelaparan, sangat kehausan. Walaupun Ibunda Halimah sudah menyusui anaknya, tapi anaknya tidak merasa puas, tidak merasa kenyang karena saking dikitnya air susunya Halimah, ya. Nah, ketika Halimah ini mengambil bayi Muhammad, tiba-tiba saja air susunya menjadi banyak sehingga dia bisa menyusui bayi Muhammad dan juga menyusui anaknya sampai-sampai keduanya tertidur pulas karena kekenyangan, ya. Dan juga keledai yang tadinya jalannya sangat lambat, ya, dan hanya bisa ditunggangi oleh satu orang, itu menjadi keledai yang tidak bisa diatur jalannya. Itu aslinya jalannya dia cepat banget, jalan cepat jadi nggak bisa diatur kecepatannya, gitu. Dia lari sangat cepat sampai suaminya Halimah terpaksa naik ke keledai tersebut, dan ternyata dia bisa menunggangi keledai itu, bisa ditunggangi oleh dua orang dan jalannya cepat. Sampai temannya Halimah yang tadi bareng rombongan Halimah itu bertanya kepada Halimah, "Wahai Halimah, apakah itu keledai yang tadi engkau bawa ke kota Mekah?" Maka kata Halimah, "Iya betul, ini keledai yang aku gunakan tadi." Ya, sungguh hebat keledaimu wahai Halimah, kata mereka. Ya, sungguh hebat keledaimu. Dia bisa membalap keledai-keledai kami. Ya, sampai perkampungan, sampai kampungnya itu tidak berhenti, keberkahan itu muncul tidak berhenti, terus terjadi keberkahan berikutnya, ya, peristiwa-peristiwa unik sampai di kampungnya, karena Halimah di kampungnya memiliki beberapa ekor kambing. Ketika sampai, kambing-kambing tersebut yang ada di rumahnya itu menjadi kambing-kambing yang subur, kambing-kambing yang gemuk, padahal sebelumnya tidak ada yang mengasuh kambing itu, tidak ada yang menggembalakan kambing itu. Orang yang punya aja pergi ke Mekah, ya kan. Nah, ketika balik Halimah melihat kambing-kambingnya itu kok sudah dalam keadaan gemuk, keadaan subur, sampai-sampai dia mempunyai untanya Halimah itu yang ada di sana, yang ada di rumahnya dia, itu mempunyai kantung susunya itu penuh, ya. Setiap diperas kantung susunya penuh lagi. Peras lagi, penuh lagi, sampai dikonsumsi kenyang semuanya, penuh lagi, sampai-sampai Halimah bisa membagikan susunya ke tetangga-tetangga dan saudara-saudara di kampungnya, ya. Sampai semuanya kebagian, semuanya kenyang. Sampai dalam riwayat itu diceritakan Halimah kambingnya dan untanya terus berkembang setiap hari terus berkembang, sampai untanya dan kambingnya itu pesat sekali perkembangannya, berkembang biak dan akhirnya menjadi banyak. Dan Halimah menjadi salah satu orang yang terkaya di kampungnya, ya. Halimah menjadi salah satu orang yang terkaya di kampungnya, sampai orang tetangganya Halimah itu mengatakan, kalau kambing kalian atau onta kalian mau gemuk, mau subur, gembalakanlah kambing dan onta kalian di tempat Halimah menggembalakan kambingnya. Niscaya kambing kalian akan ikut gemuk. Dan betul, ketika mereka menempatkan kambing-kambing mereka di tempat gembalaannya si Halimah, ya, kambing-kambing mereka menjadi kambing-kambing yang subur, yang gemuk juga, untanya juga demikian. Nah, ini salah satu keberkahan sebayi kecil Muhammad ini, ya. Dan sampai di usia 2 tahun, akhirnya Siti Aminah, ibundanya Nabi Aminah, itu datang ke Bani Sa'ad untuk menjemput Muhammad. Karena kontraknya adalah 2 tahun. Biasanya 2 tahun menyusui. Setelah 2 tahun maka bayinya akan dikembalikan ke ibunya, ke ibu kandungnya. Setelah 2 tahun Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah, ya, Aminah datang untuk menjemput Muhammad. Di situ Halimah membujuk Aminah agar Muhammad bisa terus diasuh olehnya, ya. Terus dibujuk Aminah sampai Aminah mengiyakan permintaannya Halimah tersebut, ya. Karena Halimah menceritakan gini. Waktu saya ngambil bayi Muhammad di perjalanan, saya terjadi seperti ini. Semuanya ceritanya diceritakan oleh
Halimah. Karena bayi ini kata Halimah pembawa berkah gitu. Akhirnya ibundanya Muhammad mengizinkan untuk Muhammad diasuh kembali oleh Halimah. Halimah akhirnya mengasuh kembali Nabi Muhammad SAW sampai umur Nabi berumur 4 tahun. Nah, di sini kita akan masuk kepada peristiwa dada dibelah, pembelahan dada, ya, pembelahan dada. Itu ketika umur 4 tahun Muhammad sedang bermain bersama anak-anak yang lainnya dan juga anaknya Halimah yang masih kecil, yang umurnya seumuran sama Muhammad, umur 4 tahunan lah, ya. Nah, diriwayatkan oleh Muslim dari Anas, suatu hari Muhammad kecil didatangi oleh malaikat Jibril. Saat itu dia sedang asyik bermain dengan teman-teman sebayanya. Malaikat Jibril membawanya dan merebahkannya, menidurkannya, menelentangkannya, lalu membelah dadanya. Lalu segumpal darah, segumpal daging hitam dikeluarkan dari dadanya, dan daging itu dan hati itu hati masih berlumuran darah, diambil dan dikeluarkan. Seraya berkata, ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu. Lalu Jibril mencuci hati itu dengan air zam-zam yang ditaruh di sebuah bejana yang terbuat dari emas. Ya. Dicuci di situ hatinya Muhammad, lalu dikatupkan lagi satu dengan yang lainnya. Artinya dimasukkan lagi dan dijahit itu dadanya. Setelah itu Muhammad dikembalikan ke tempat teman-temannya. Maka teman-temannya itu mereka berlari berhamburan menemui ibu asuhnya Halimah. Mereka mengatakan sambil berteriak-teriak, Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Ibunda Halimah mendengarnya sangat panik, ya, karena ini anak orang. Ya, dia kemarin udah minta-minta untuk diasuh, kata dijaga, iya. Tapi dia mendengar Muhammad telah dibunuh dari teman-teman lainnya. Alah, Muhammad telah dibunuh. Paniknya bukan itu Bunda Halimah. Akhirnya Bunda Halimah nyamperin ke TKP. Sampai TKP, Bunda Halimah menemukan Muhammad sedang berbaring. Benar, Muhammad sedang berbaring dan mukanya masih pucat pasti. Dan ketika dilihat dadanya oleh Bunda Halimah, benar di sininya ada seperti bekas jahitan, ya, di dadanya. Lalu karena di situ Bunda Halimah panik, akhirnya Bunda Halimah memutuskan untuk mengembalikan Muhammad kepada ibunya. Di umur 4 tahun. Maka kembalilah Muhammad ke pangkuan ibunya, Aminah. Ya. Nah, suatu hari Aminah ingin berziarah. Aminah itu merawat Muhammad selama 2 tahun, ya. Jadi Aminah merawat Muhammad selama 2 tahun. Muhammad dirawat oleh Halimah selama 4 tahun, Aminah merawat Muhammad selama 2 tahun. Jadi ketika itu Muhammad berumur 6 tahun. Muhammad kecil berumur 6 tahun, Aminah membawa Muhammad pergi untuk ziarah ke makam ayahnya Abdullah yang berada di kota Madinah, sekalian untuk menemui kerabatnya Aminah yang ada di Madinah. Di perjalanan pulang, nah ketika itu Aminah bersama dengan pembantunya itu bernama Ummu Aiman, dan juga dikatakan bersama kakeknya Muhammad juga, Abdul Muthalib, ya. Pergi ke kota Madinah setelah berziarah, setelah menemui kerabat-kerabatnya. Ketika ingin pulang ke kota Mekah, itu Aminah jatuh sakit. Tepatnya di kota Abwa, kota antara Mekah dan Madinah. Ya, di situ Aminah sakit, makin hari makin parah, akhirnya wafat di situ. Ya. Dan pada saat itu juga kepengasuhan diambil alih oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib membawa Muhammad kembali ke kota Mekah. Sampainya di kota Mekah, Muhammad sangat dijadikan cucu kesayangannya, sampai sayang itu melebihi sayangnya kepada anak-anaknya. Dengan demikian Muhammad diasuh oleh Abdul Muthalib. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh Abdul Muthalib kepada cucunya tersebut. Di antaranya kepemimpinan, keberanian. Karena Abdul Muthalib adalah pemimpin kota Makkah pada saat itu, ya, raja kota Makkah, ya. Dan alhamdulillah Muhammad diasuh oleh kakeknya dan mendapatkan banyak sekali pelajaran-pelajaran. Dan mungkin insyaallah pada malam hari ini kita cukupkan sampai sini ceritanya. Sebenarnya masih panjang ini, ya. Masih belum Muhammad belajar kepemimpinan. Terus Muhammad
wafatnya Abdul Muthalib, terus diasuh oleh Abu Thalib, dan Muhammad pergi ke negeri Syam, bertemu dengan pendeta Buhairah, terus perang Fijar, terus Hilful Fudul, dan masih ada lagi beberapa peristiwa, dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insya Allah taala. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan dan umur yang panjang untuk bisa terus melakukan ketaatan yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita bisa mengumpulkan banyak sekali pahala-pahala yang bisa kita bawa nanti ke akhirat, yang nanti akan memberatkan timbangan kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk surga tanpa harus masuk neraka dulu. Amin ya rabbal alamin. Nakhtatim liqa'ana fi hadhihi lailah bi qiraatil hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin summa bi du'ai kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.